Ki. Apa? Di belakang ex-banner. Iya, sembunyi di situ ya. Ternyata ini settingan Kimi. Iya. Ternyata kamu bisa nemuin juga ya aku di situ ya. Kalau dikasih tahu sih enggak. Iya, apa kabar Ki? Kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini kita akan ada sesi mindfulness tentu saja. Saya akan ada satu event diundang oleh Samudra Indonesia. Itu Ki. Jadi kegiatan hari ini kita akan ngobrol lagi. Saya memandu sesi ya. Saya memandu sesi diundang Samudra Indonesia. Ya. Ini kayaknya buat batch baru ya Mas. Itu tulisannya ada batch 36. Oh iya, ini SMDB batch 36. Iya. Ya. Yang baru masuk menjadi. Iya, benar. Jadi semacam manajemen training mungkin ya. Ya, MT-nya. Pesertanya teman-teman yang fresh graduate. Gitu Ki. Jadi nanti kita akan lihat ya gimana sesinya. Tapi sebelumnya mungkin ini kita akan nunggu nggak tahu nanti bakalan dipanggilnya jam berapa. Oke. Tanya apa aja boleh. Siap. Ini dari awal sih. Sebelum pertanyaan pertama ya. Iya, sebelum Oh, itu pertama. pertanyaan pertama kan? Nggak ngomong. Nyalain aja Apa lah. dari ini? Nyalain aja. Mas Aji Santoso Putro, silakan. Kita ketika di tempat kerja itu juga bisa produktif tadi. Di saat yang sama ini juga kita bisa merasa kita happy gitu Mas dengan pekerjaan kita gitu. Jadi seringkali kan mungkin kalau di generasinya teman-teman Gen Z gitu ya, atau mungkin generasi saya itu ya, kita seumur. Ada yang percaya? Ya sepertinya banyak yang nggak percaya. Jadi apa namanya, ada istilah-istilah justru yang kita mungkin sering dengar sekarang, kayak misalnya kita burn out nih, gitu. Kita sampai kerja sampai larut banget misalnya, sampai banyak banget hal yang kita kerjain gitu ya. Atau mungkin juga salah satu term yang sering dipakai juga adalah hustle culture gitu ya. Jadi memang, semakin kita kelihatan sibuk, itu semakin pas kita foto dan segala macam kita upload gitu ya, productive morning gitu misalnya, kan ada laptop dan segala macam. Iya, ada yang pernah? Iya kan? Padahal belum tentu itu lagi kerja gitu kan. Setup foto ini yang keren. Kira-kira kalau berhubungan dengan seberapa kita bisa produktif dan seberapa kita bisa merasa bahagia di saat yang sama, itu kira-kira bisa nggak sih Mas itu? Apakah itu kayak identinya atau gimana? Apakah kita bisa selalu bahagia dan selalu produktif? Jawaban saya ini agak nyebelin sih, tapi ya kenyataannya jawabannya adalah tergantung. Apakah kita bisa selalu produktif dan selalu bahagia. Latar belakang saya kuliah di psikologi teman-teman, sehingga kaget ya ada soal sehingga saya akan menjawabnya dari sisi psikologi ya, sudut pandang psikologi. Ada yang dari psikologi di sini? Udah anak-anak? Saya nggak apa-apa ya kalau mau ngomongin ngawur psikologi. Kalau dari psikologi, manusia ini kompleks. Apakah bisa selalu produktif? Apakah bisa selalu bahagia? Belum tentu, tergantung apa. Kalau dari sisi psikologi, kompleksnya adalah kita ini dipengaruhi oleh sisi nature sama nurture. Kalau di pendekatan psikologi, bisa kamu lihat, kalau dari pendekatan biologi, dari psikoanalisa Freud, itu cenderung seseorang karakternya itu dipengaruhi sepenuhnya oleh bawaan. Ya memang orangnya gitu. Dia kok orangnya cuek sekali sih? Kok dia nggak bisa produktif sih? Kok dia nggak bisa bahagia sih? Ya memang bakatnya seperti itu. Itu sudut pandang nature. Pernah nggak kamu ketemu orang yang
kok ini kelihatannya orangnya nggak bisa diubah gitu. Biasanya dalam relasi ya, relasi kamu, aku mau menjalin hubungan dengan dia supaya dia berubah. Ternyata kok tetap nggak bisa berubah dianya gitu. Wah, dia toksik. Nah, itu kalau pemahaman nature. Tapi ternyata itu nggak sepenuhnya benar. Orang manusia itu pun juga apakah bisa selalu produktif, apakah bisa selalu bahagia, dipengaruhi oleh nurture, lingkungan. Gimana lingkungannya? Aliran jalan tengah atau pendekatan jalan tengah di psikologi itu kognitif. Dia menganggap iya sih manusia ada bawaannya, ada bakatnya, tapi juga ada sisi lingkungan, pengaruh lingkungan. Pendekatan humanism, pendekatan behaviorism itu cenderung menganggap manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nggak bisa terus dilihat secara pasti atau dapat harga mati. Ya memang orangnya seperti itu ya pasti seperti itu. Nggak gitu juga, ada pengaruh lingkungan. Sehingga kembali ke pertanyaan tadi, jawaban saya tergantung nature sama nurture-nya. Apakah seseorang itu selalu bisa produktif atau apakah seseorang itu bisa selalu bahagia? Barangkali nanti obrolan selanjutnya adalah bahagia itu gimana sih? Pernah nggak kamu rethinking about happiness, memikirkan ulang terkait bahagia? Iya, tentu kita ini punya keinginan untuk bahagia. Benar nggak teman-teman? Boleh katakan yang pengen happy? Oke. Terima kasih. Dan keinginan bahagia itu tidak ada latar belakangnya. Maksudnya gini, kalau kamu pengen punya pasangan, itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah aku pengen punya pasangan yang bisa bikin aku bahagia. Kalau pasanganku itu tidak bikin aku bahagia, ya aku tidak menginginkan punya pasangan. Ya. Aku pengen kaya, bahkan aku pengen kaya, itu pun juga ada syaratnya, ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah kekayaanku itu bikin aku bahagia. Pengen punya rumah, pengen punya rumah itu pun latar belakangnya syaratnya adalah asal rumah itu bikin bahagia. Sehingga bahagia adalah satu hal yang sebenarnya menjadi esensi dalam gerak hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita mau bangun pagi, kerja rajin dan sebagainya, kerja sampai malam dan sebagainya, melakukan ini, melakukan itu, sebenarnya esensinya adalah kita ini pengen bahagia. Rethinking about happiness, pernahkah kamu memikirkan ulang bahagia itu sebenarnya gimana sih? Dan satu hal penting, apakah bahagia itu sama dengan gembira? Saya kembalikan dulu ke Mas, mungkin obrolan selanjutnya bisa bergerak ke situ atau. Hembuskan nafas, exhale lewat hidung saja. Bernafaslah sewajarnya. Hembuskan nafas dan sadari hembusan nafasmu. Tentu selama ini kita hidup, kita bernafaskan dan pelan-pelan buka kedua matamu. Pelan-pelan buka kedua matamu. Dan bukan kebetulan teman-teman berada di keluarga Samudra Indonesia ini. Silahkan saya ajak kamu, saya minta kamu, saya mohon kamu untuk bersalaman, berjabat tangan dengan teman kiri kananmu, depan belakang. Yuk, boleh semuanya berdiri. Berdiri, boleh buat yang perempuan mungkin saling berbagi pelukan, saling menopang, saling menguatkan, saling support. Yuk, silakan berdiri. Samperin teman kiri kanan depan belakangnya. Boleh lintas kelompok kiri dan kanan. Silahkan lakukan teman-teman. Di kesempatan ini mumpung bisa
berbagi support, berbagi SMDP 36. Mas, closing dulu mas. Oh iya, belum closing. Cukup natural ya acting gue ya. Oh, lumayan ya. Lumayan lah ya. Main di film. Padahal tadi udah di briefing sih. Ya ini tadi kita baru aja sesi nyenengin banget, seru banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman tadi yang udah ngobrol tentang mindfulness, tentang kesehatan mental. Dan ya saya rasa hari ini cukup sekian. Semoga teman-teman semua yang ngikutin video ini sampai akhir, semoga juga bisa mendapatkan manfaat dari nonton video ini. Dan tentu saja, gimana lagi? Pertanyaannya juga ini ya, Gen Z ya? Iya benar, karena kan pesertanya ya seperti yang tadi saya sampaikan kan, pesertanya memang teman-teman yang jauh lebih muda dari saya karena mereka fresh graduate, baru lulus kuliah dan kerja di Samudra Indonesia, baru masuk di manajemen trainee-nya. Ya, sehingga saya selain berbagi, saya juga belajar banyak dari mereka, dari pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya Ki ya. Benar, relate sama anak-anak sekarang. Iya, relate dengan anak-anak sekarang. Semoga jawaban saya juga bisa membantu teman-teman anak-anak zaman sekarang itu bisa memahami apa yang saya bagikan. Oke, saya rasa video kali ini, kegiatan hari ini cukup sekian. Terima kasih, semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar ya. Lanjut ya.